Pakai fitur ini dengan bijak, hanya untuk di saat kamu sedang dalam kondisi darurat. Sebarkan informasi ini untuk membantu mereka yang butuh ya. Selamat siang teman-teman semua. Pertama-tama saya akan membacakan rules and regulations untuk webinar kita pada siang hari ini. Pertama, peserta diwajibkan untuk mematikan mikrofon pada saat sesi dan diperbolehkan untuk menyalakan pada saat sesi Q&A. Kedua, peserta disarankan untuk menyalakan kamera selama sesi berlangsung. Ketiga, peserta diharapkan untuk menggunakan virtual background yang dikirimkan lewat chat Zoom. Dan keempat, peserta diperbolehkan untuk mengirimkan pertanyaan melalui chat box selama sesi. Pertanyaan akan dijawab pada sesi Q&A. Baik teman-teman semua, langsung saja kita memasuki acara kita. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat siang kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Clement dari Farco, dan saya akan menjadi moderator untuk hari ini. Pada kesempatan ini, saya mewakili teman-teman Farco mengucapkan banyak terima kasih kepada Student Club and Activity Center yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk sharing di BINUS Festival 2021. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Program Development Center yang telah mendukung dan membina kami. Sebelum kita mulai, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Yeye selaku manajer PDC, Kak Bernard dari PDC. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir bersama kita pada siang hari ini. Dan selamat datang juga kepada teman-teman yang baru bergabung. Sangat senang sekali bisa bertemu kalian walaupun secara virtual. Boleh nih teman-teman kasih reaction tepuk tangan atau thumbs up-nya nih. Aku mau lihat, tadi di chat udah lumayan ramai, udah semangat semua teman-teman. Oke, kalau gitu mungkin teman-teman udah semangat semua nih, tadi di chat juga udah ramai. Lalu kita langsung aja mulai acara kita yang bertema Safe Campus, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Teman-teman, webinar siang hari ini akan dibagi menjadi 3, teman-teman. Sesi 1, yaitu Safe Campus, yang membahas tentang bagaimana kita mewujudkan lingkungan kampus yang aman. Sesi 1 akan dibawakan oleh Kak Enji. Sesi kedua, kita akan mendengarkan penjelasan mengenai First Aid in Daily Life, di mana kita akan mendengarkan penjelasan-penjelasan mengenai cara penanganan yang tepat nih teman-teman. Sesi kedua akan dibawakan oleh Kak Felicita. Dan sesi ketiga, kita akan mendengarkan penjelasan mengenai pentingnya ambulans dalam program Safe Campus ini teman-teman. Di sesi ketiga, nanti, Farco sudah mengundang guest yang sangat istimewa teman-teman. Sesi terakhir nanti akan dibawakan oleh guest speaker kita, yaitu Dr. Wiranto Mars dari Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan yang akan membahas tentang ambulans in Safe Campus. Nah teman-teman, langsung saja kita memasuki sesi pertama yang membahas cara mewujudkan Safe Campus. Sehingga ketika kegawat daruratan terjadi, kita dapat membantu dengan cara yang tepat. Nah, tanpa berlama lagi, langsung saja kita panggil narasumber kita yang pertama. Untuk sesi pertama akan dibawakan oleh Kak Inji sebagai Assistant Unit Commander BINUS at Senayan. Halo Kak. Halo. Halo Kak, selamat siang Kak. Siang. Apa kabar Kak? Baik.
Oke, kakaknya udah semangat juga nih kak. Aku juga udah nggak sabaran nih, yang tahu apa sih itu sebenarnya Safe Campus. Dan lebih jauh lagi, aku serahkan ke kakak. Baik kak, langsung aja saya persilakan kepada Kak Inji untuk menerangkan apa itu Safe Campus. Silakan kak. Thank you, Clement. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Boleh dong teman-teman kasih reaction atau jawab di chat box. Aku senang banget nih, hari ini rame banget. Jadi aku mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Enji. Aku asisten unit commander di BINUS At Senayan, Farco BINUS University. Dan sebelum kita mulai, aku mau izin nih memperkenalkan Farco terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman mungkin di sini udah ada yang kenal Farco belum nih? Nah, kalau pada belum kenal, aku mau memperkenalkan dikit ya. Jadi Farco adalah student community di bawah PBC yang bergerak di bidang first aid dan emergency response. Dan pada siang hari ini, aku izin mewakili teman-teman Farco untuk berbagi sharing-sharing sedikit aja teman-teman tentang seputar kegawat daruratan. The next. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di tema kita hari ini, namanya Safe Campus ya. Apa sih Safe Campus itu? Mungkin teman-teman baru pertama kali dengar. Nah, seperti namanya Safe Campus atau kampus aman, kita ini ingin membangun lingkungan BINUS yang aman dari rasa kegawat daruratan, rasa kekhawatiran akan kegawat daruratan ini. Dan di kondisi ideal Safe Campus ini, kita seluruh BINUSian, baik teman-teman, mahasiswa, dosen, dan staf, kita semua tahu sih apa yang harus dilakukan pada saat gawat darurat gitu. Karena kan kalau ada kondisi gawat darurat, seringkali kita bingung ya teman-teman, dan di sini kita pengen sharing-sharing sedikit aja apa yang harus dilakukan. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih gawat darurat itu atau emergency? Mungkin teman-teman mau jawab di chat box apa pikiran apa sih yang muncul pertama kali di pikiran teman-teman kalau mendengar kata emergency? Coba teman-teman ada yang mau coba jawab di chat? Gawat, ya emergency ini kan gawat, perlu ditangani segera, musibah. Ya, itu betul semua teman-teman. Ya, wah keren kali teman-teman, ini sangat bersemangat ya. Ini semua betul teman-teman, karena emergency ini kalau kita simpulkan adalah kondisi yang mengancam nyawa, sehingga membutuhkan pertolongan secepat mungkin. Ya, teman-teman jawab di chat box sudah benar semua nih, mantap. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, tapi mungkin teman-teman bingung, apa sih kriteria detailnya gitu ya, tentang gawat darurat. Nah, di sini ada 5 kondisi teman-teman. Yang pertama itu mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang. Yang kedua, ada gejala psikotik akut yang membahayakan. Nah, kalau di Indonesia ini kan lebih dikenal sebagai ini ya gangguan jiwa atau mental. Nah, itu benar, tapi mungkin lebih tepatnya korban tidak bisa membedakan antara dunia nyata dan imajinasi, gitu teman-teman. Lalu berikutnya ada gangguan pada jalan nafas, contohnya tersedak. Terus ada penurunan kesadaran, gampangnya pingsan ya teman-teman. Lalu yang terakhir ada gangguan hemodinamik. Namanya susah ya teman-teman. Tapi intinya hemodinamik ini segala sesuatu yang berhubungan sama darah. Jadi misalnya serangan jantung, teman-teman terluka. Nah itu termasuk dalam gangguan hemodinamik. Tapi kan dalam kondisi ideal ya teman-teman, kan nggak mungkin kita mengingat, oh kalau melihat satu kasus, ini masuk kriteria yang mana nih, gawat darurat bukan. Nah sebenarnya teman-teman tinggal melihat saja kondisinya. Kalau teman-teman merasa, aku harus langsung bantu orang ini, langsung dibantu teman-teman. Gitu ya. Kita next. Nah berikutnya nih teman-teman, golden hour. Kenapa ya namanya golden hour atau jam emas? Coba teman-teman ada yang mau coba jelasin nggak? Keren loh teman-teman, ada emasnya gitu. Kok jam ada emasnya gitu? Coba teman-teman ada yang mau coba jawab di chat? Golden hour adalah saat ketika orang masih bisa ditolong.
1 jam yang penting. Ya, ini ada jawaban yang tepat sekali adalah 1 jam yang penting. So, waktu yang berharga untuk membantu korban. Nah, kalau di sini tepatnya dia adalah 1 jam pertama ya saat terjadi satu kasus, dan semakin cepat kita memberikan pertolongan, pasti semakin cepat korban ini bisa selamat ya teman-teman. Makanya ini adalah jam yang sangat krusial sampai dikasih sebutan golden hour. Apa yang terjadi kalau kita tidak menolong dalam waktu 1 jam? Nah, korban itu paling ringannya mengalami catatan, paling parahnya korban dapat kehilangan nyawanya. Itu. Oke. Tapi teman-teman, dalam beberapa kasus golden hour-nya bukan 1 jam loh. Nah, karena dalam kasus serangan jantung, golden hour-nya tuh hanya 5 menit. Mungkin teman-teman bingung, kok 5 menit ya? Singkat banget gitu. Kalau dalam kasus serangan jantung, jantung kita kan tugasnya berdetak ya, untuk memompa darah ke seluruh organ gitu. Nah, ini benar nih dari Vincent nih, darahnya nggak naik ke otak. Betul. Karena kalau dalam waktu 5 menit otak kita tidak menerima darah, itu terjadi kerusakan sel-sel teman-teman. Nah, kalau dalam waktu 10 menit otak kita tidak menerima darah, maka peluang korban untuk selamat dari kasus serangan jantung adalah 1%. Benar ya teman-teman, dalam waktu 10 menit kita tidak dapat memberikan pertolongan pertama pada kasus serangan jantung, peluang untuk selamat itu hanya 1% saja. Gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman, mempertimbangkan situasi terburuk yang dapat terjadi di lingkungan binus, yaitu serangan jantung, kita di sini ingin memperkenalkan namanya SPGDT atau Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Nah, ini ada di judul kita tadi ya teman-teman. Mungkin namanya agak panjang gitu, sulit. Dan teman-teman mungkin berpikir, masa sih bakal ada kasus serangan jantung? Nyatanya teman-teman, kasus serangan jantung itu adalah kasus kedua terbanyak di Indonesia. Ini bukan kasus yang kita dapat anggap meremeh gitu. Nah, di sini coba teman-teman lihat deh. Di paling kiri itu ada korban. Terus di sebelahnya ada orang awam. Lalu ada awam terapi, ada medis, ada ambulans. Terus rumah sakit. Kok kayak ada urutannya gitu ya teman-teman? Gitu. Mungkin teman-teman bisa sambil berpikir, mau coba jawab di chat box juga boleh. Gitu. Sambil aku menjelaskan ya. Nah, kalau terjadi kasus gawat darurat nih, aku ngajak teman-teman untuk membayangkan lingkungan binus deh, meskipun mungkin teman-teman di sini banyak ya yang masih angkatan online kayak aku nih, belum pernah datang ke kampus. Nah, kalau ada kondisi gawat darurat, siapa sih yang paling banyak di sekitar? Orang awam kah? Awam terlatih? Atau tim medis? Kalau orang awam di sini kayak binusian gitu ya. Nah, mantap nih teman-teman, udah solid kita ya. Orang awam, betul sekali. Binusian yang paling banyak di sekitar. Jadi nggak mungkin dong teman-teman kalau ada kasus gawat darurat, itu mengandalkan tim medis atau awam terapi. Kalau awam terapi di lingkungan binus nih, teman-teman atau dosen yang sudah latihan first aid, dan juga teman-teman Farko, tim security gitu. Tidak mungkin setiap kali ada kasus mengandalkan awam terapi atau tim medis. Jadi teman-teman juga harus bisa menolong dalam kondisi gawat darurat. Kalau dalam SPGDT, ada 2 hal nih yang teman-teman bisa lakukan. Tapi jangan khawatir, habis ini aku bakal jelasin step-step konkretnya yang teman-teman bisa lakukan. Dan step-step ini bisa dilakukan di mana saja. Yang pertama nih teman-teman, menelpon 112-119. Ini nomor apa sih? Gitu. Ini nomor gawat darurat teman-teman. Jadi kalau teman-teman butuh ambulans, langsung saja telepon 112-119. Bedanya apa? Nah, itu akan dijelaskan nih teman-teman di sesi ketiga. Jadi teman-teman stay tune ya, karena kita sudah mengundang guest speaker nih dari AGD Dinkes. Nah, berikutnya itu ada AED. AED itu apa sih? Ada yang tahu nggak teman-teman? Kayaknya bahasanya aneh gitu, AED. Kalau aku panjangin, Automated External Defibrillator. Coba. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar apa ini?
Alat pacu jantung, betul. Jadi kalau ada korban serangan jantung ya teman-teman, diberikan AED ini alat medis untuk memberikan kejut listrik, itu betul sekali. Dan alat ini tuh sangat menolong teman-teman kalau ada kasus gawat darurat. Karena telah terbukti di negara lain, salah satunya Amerika, bahwa peluang korban selamat dengan menggunakan AED itu meningkat 40%. Jadi alat ini itu sangat menolong dan alat ini sangat aman. Nah, kan nggak seru nih teman-teman kalau aku cuma ngomongin tentang AED. Aku yakin teman-teman pengen lihat dong videonya. Nah, aku udah siapin video khusus buat teman-teman. Shock advised. Press the flashing orange button now. Deliver shock now. Shock delivered. Be sure emergency medical services have been called. It is safe to touch the patient. Begin CPR. Are you okay? What happened? We found him collapsed, so we did CPR, and I gave him one shot from the AED. Now he's back. Okay, I'll take over. Don't worry, you will be fine. We will send you to the nearest hospital, okay? Nah, setelah nonton videonya bagaimana teman-teman? Penting sekali ya ada AED dalam lingkungan sekitar kita. Dan seperti yang di dalam video itu, ketika ada kasus, yang paling dibutuhkan itu bukan dokter terbaik di kota itu, tetapi orang di sekitar korban. Dan kalau ini terjadi di lingkungan BINUS, maka teman-teman semua harus tahu apa yang dilakukan pada saat ada kasus serangan jantung. Dan di sini mungkin teman-teman masih ada yang ragu ya, kenapa sih harus nelfon ambulans dan bisa menggunakan AED? Nah, di sini ada 4 poin penting yang aku pengen tekankan pada teman-teman. Yang pertama, waktunya sangat terbatas. Tadi golden hour-nya hanya 5 menit saja. Jadi nggak bisa mengandalkan hanya orang-orang yang terlatih atau tim medis. Yang kedua, lebih baik terjadi false emergency. Artinya apa? Ketika ada kasus gawat darurat, teman-teman mengira orang ini kena serangan jantung, tapi ternyata dia hanya pingsan. Karena kita nggak mau sebaliknya. Orang yang kena serangan jantung, kita kira pingsan. Seperti itu. Lalu yang ketiga, ketika teman-teman menelpon ambulans, ambulans itu memiliki AED teman-teman.
Jadi kalau teman-teman ketemu kasus serangan jantung, di sekitar tidak ada AED. Kalau teman-teman nelfon ambulans, setidaknya AED itu datang ke arah teman-teman. Lalu yang terakhir, dalam menangani kasus serangan jantung, yang harus dilakukan adalah memberikan pertolongan di tempat, bukan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Karena kita harus terus memompa jantung si korban supaya mengalirkan darah terus-terus. Seperti itu teman-teman. Boleh next? Nah, tadi aku udah bahas tentang STGDT. Di sini aku bakal jelasin langkah-langkah pastinya apa yang harus dilakukan pada saat gawat darurat. What to do during emergencies. Oke. Yang pertama teman-teman, boleh slide berikutnya. Adalah melakukan 3A. Aman diri, aman lingkungan, aman korban. Urutannya nggak boleh diubah-ubah. Harus sesuai urutan ini. Kenapa? Sebelum menolong, kita harus mengamankan diri terlebih dahulu. Caranya, menggunakan masker atau handscone, sarung tangan. Mungkin sarung tangan ini bukan barang yang cukup umum ya, bagi teman-teman yang belum terbiasa. Nah, ketika ini terjadi, teman-teman carilah plastik atau barang yang lain untuk memegang korban. Jadi jangan pegang langsung. Kenapa? Kalau misalnya nih teman-teman, korbannya berdarah atau tidak sengaja kena air liur si korban. Kita tidak tahu dalam darah dan air liur itu ada penyakit apa. Lalu nggak sadar, kita pegang mata kita pegang hidung kita atau mulut. Nah, betul tuh, virus. Apalagi sekarang lagi COVID-19 pandemic. Jadi harus amanin diri dulu. Karena ini bukan kayak superhero yang bisa mengorbankan diri gitu teman-teman. Karena kan kita masih punya keluarga dan lain-lainnya. Lalu yang kedua adalah aman lingkungan. Pastikan lingkungan itu aman sebelum kita nolong. Jadi jangan sampai kitanya sudah aman, kitanya mau nolong korban, ada kecelakaan di jalan raya, ternyata ada mobil, terus kita ketabrak. Gak bisa itu teman-teman. Diamankan dulu lingkungannya, radius 2 meter. Pastikan mobil-mobil sudah berhenti, semuanya sudah aman, tidak ada barang yang berpotensi melukai si korban, baru kita masuk ke dalam lingkungan itu. Lalu yang ketiga, kita harus amankan si korban. Kayak tadi aku kasih contoh kecelakaan di jalan raya, itu kan tidak enak ya memberikan pertolongan di tengah jalan. Buru-buru pindahkan korban ke tempat yang lebih aman, baru kita berikan pertolongan. Seperti itu teman-teman. Next. Nah, berikutnya di sini cek respon dan nafas. Bagaimana caranya? Kalau cek respon, teman-teman tepuk pundak si korban sambil panggil. Pak, Bu, sadar nggak? Gampang kan caranya teman-teman? Tepok-tepok aja gitu. Kalau misalnya si korban itu tidak sadar, ya sudah, nggak jawab gitu, nggak sadar kan berarti. Kalau sudah nggak sadar, apa yang dilakukan? Coba cek korbannya masih bernafas atau enggak. Ada rumusnya nih teman-teman untuk melakukan cek nafas ini, yaitu LDR. Bukan long distance relationship, tapi lihat, dengar, dan rasakan. Seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Coba teman-teman pasang posisi seperti di gambar ini. Seperti membungkuk ya. Nah, lalu berikutnya, wajahnya tuh agak dimiringin. Jadi matanya melihat ke dada korban, kembang ngempis atau enggak. Terus telinganya ini mendengar ada nafasnya atau enggak, pipinya rasakan ada hembusan nafasnya atau tidak. Seperti itu teman-teman. Next. Nah, setelah kita pastikan nih korbannya tidak ada respon, tidak ada nafas, maka kemungkinan besar ini kasus serangan jantung. Kalau korbannya nih teman-teman, dia tidak merespon, tapi ada nafas, itu pingsan biasa. Tapi kalau korbannya sudah nggak ada respon, nggak ada nafas, cepat itu telepon ambulans. Jangan ragu. 112 atau 119. Berikutnya. Nah, setelah telepon, teman-teman bisa shout for help, minta bantuan orang lain. Minta tolong carikan apakah ada awam terlatih atau tidak kalau teman-teman belum mengerti cara melakukan CPR. Gitu. Oke, tapi untuk langkah lagi pastinya nih teman-teman, supaya bantuan itu lebih cepat, ada caranya, ada triknya nih. Nah, ini aku kasih nama involve others. Kalau di gambar ini kan ada gambar telunjuk ya, terus ada orang-orang di sekitar dengan bubble-bubble-nya itu. Teman-teman posisikan diri teman-teman sebagai perempuan yang menggunakan gaun hijau di tengah.
Nah, di situ teman-teman kan butuh banyak bantuan tuh, bantuan mencarikan orang, bantuan mencarikan AED, bantuan lain-lainnya. Di situ teman-teman harus cepat menunjuk orang, lalu sebut warna bajunya. Kamu yang pakai baju warna biru, coba teman-teman kira-kira tahu nggak kenapa harus ditunjuk orangnya dan dipanggil warna bajunya? Kenapa nggak langsung aja kamu, tolong cari ini. Ada lagi? Biar cepat. Ada lagi? Biar jelas. Iya, jarang ada yang jawab kalau nggak spesifik. Jadi seringkali teman-teman, kita kalau di lapangan ya, nunjuk orang, kamu tolong panggil security. Ternyata ada orang di sebelahnya. Terus mereka saling-saling nyalah-nyalahin. Gua kira lu yang disuruh. Nah, jadi daripada kita untuk mencegah kejadian seperti ini, tunjuk dengan jelas. Kamu yang baju biru, carikan suster. Kamu yang baju warna merah, carikan security. Kamu yang baju warna putih, tolong kan AED. Kamu yang pakai baju warna oranye, minta orang jaga jarak 2 meter, mundur gitu. Kadang kan kalau ada kasus-kasus orang bukannya menjauh, saya malah ngerumunin ya teman-teman. Setelah itu direkord, masukin TikTok biar viral. Nah ini kan suatu masalah ya di budaya di Indonesia ini. Dan kita harus menghentikan nih budaya seperti ini teman-teman. Oke, untuk langkah lebih konkretnya, nah aku bakal ke slide berikutnya. Nah ini teman-teman ya 5 hal yang paling penting kita maksimalkan orang-orang di sekitar untuk membantu. Yang pertama, beri jarak pada korban. Terus, himbau orang untuk tidak merekam dan memfoto. Mencarikan suster, mencarikan security, lalu mencarikan AED. Begitu teman-teman. Aku berharap sharing dari aku ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Itu saja yang aku bisa sharing pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih. Aku kembalikan lagi ke moderatornya. Oke, mantap banget Kak Enji. Teman-teman boleh kasih reaction-nya, tepuk tangan atau thumbs up untuk narasumber kita di sesi 1, Kak Enji. Terima kasih Kak untuk pemaparan materinya mengenai Safe Campus. Teman-teman, tadi kita sudah sempat mendengar nih penjelasan mengenai pentingnya Safe Campus, SPGDT, dan apa yang kita bisa lakuin nih teman-teman. Ketika kita melihat kegawat daruratan seperti itu teman-teman. Mungkin beberapa ada yang merasa ragu nih, aku mau bantu tapi mungkin aku nggak ada basic nih. Nah teman-teman bisa mengikuti cara-cara itu, misalnya shout for help, involve others, dapat sangat membantu korban teman-teman. Nah teman-teman, Safe Campus tentunya sangat penting untuk diwujudkan, dan yang lebih penting lagi adalah metode penanganannya teman-teman, karena kan kalau metodenya salah bisa menjadi fatal teman-teman. Jadi sesi selanjutnya kita akan membahas tentang first aid in daily life yang akan dibawakan oleh Kak Felicita sebagai Head of Fargo Connection. Karena itu langsung aja aku panggil Kak Felicitanya. Halo Kak Felicita. Halo Pak Iman. Halo Kak, boleh Kak perkenalkan diri sebentar Kak? Oke, halo selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama aku Felicita Heriawijaya. Aku binisian 2024 dan aku Head of Fargo Connection. Nah, Fargo Connection ini tuh merupakan suatu bentuk atau program perpanjangan tangan kepada masyarakat terkait kebutuhan donor darah. Oke Kak, kalau boleh tahu nih Kak, udah makan belum Kak siang ini Kak? Oh, udah dong. Oke, berarti udah semangat ya Kak? Oh iya dong, semangat. Oke, pasti. Teman-teman di sini juga saya lihat dari tadi semangat sekali di kolom chat. Oke Kak, jadi hari ini aku akan bertanya beberapa pertanyaan nih Kak mengenai penanganan first aid Kak. Langsung aja Kak, kita ke pertanyaan pertama. Jadi Kak, dulu waktu aku olahraga itu, kayaknya aku kecapean Kak. Itu karena kecapean, lalu aku mimisan. Lalu waktu mimisan, aku disuruh dongakkan kepalaku ke atas Kak. Nah, katanya biar mimisannya berhenti Kak. Itu sebenarnya boleh atau enggak? Nah, ini sering banget ya teman-teman, kita kalau di tempat umum atau di masyarakat, kalau orang mimisan pasti langsung disuruh, itu kepalanya tolong diangkat ke atas. Sebenarnya itu penanganannya kurang tepat ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya mimisan terus kepala kita dongakkan ke atas, itu akan menyebabkan si darah yang ada di hidung kita itu akan ke tenggorokan. Nah, kalau sudah masuk ke tenggorokan, itu akan menyebabkan si korban yang mimisan ini tuh bisa muntah, seperti itu. Jadi untuk penanganannya sendiri ya, yang benarnya kalau mimisan itu, kita suruh si korban ini untuk istirahat dulu, misalnya suruh duduk,
Kemudian kita suruh si korban ini untuk memegang nih bagian hidungnya. Pada bagian batang hidungnya itu selama 10 menit. Nah, selama 10 menit itu nanti suruh si korban ini bernafas menggunakan mulutnya. Nah, setelah 10 menit, nanti kalau misalnya kita lepas nih dari tekanan di hidungnya, ternyata mimisannya sudah berhenti, nah itu bisa langsung dibersihkan saja hidungnya menggunakan kain atau tisu yang sudah diberikan air hangat gitu. Tapi kalau semisalnya nanti sudah 10 menit, ternyata si mimisannya ini nggak berhenti-berhenti. Nah, itu teman-teman bisa langsung bawa saja ke rumah sakit. Seperti itu. Oke Kak, berarti dinongakkan ke atas ini malah bahaya ya Kak untuk korban? Iya, betul. Oke. Nah Kak, kalau aku dulu itu sering lihat banyak yang ngambil tisu Kak, lalu digulungkan kecil-kecil, dimasukin ke hidung gitu Kak, biar mungkin darahnya terserap oleh tisunya Kak. Sebenarnya itu benar Kak? Nah, ini sebenarnya tisunya itu ya teman-teman, itu berfungsi untuk membersihkan daerah hidung seusai mimisan. Jadi si tisu ini atau kain itu diberikan air hangat untuk membersihkan bagian hidungnya. Jadi bukan untuk dimasukkan untuk menghentikan si perdarahan. Karena sebisa mungkin ya teman-teman, itu hindari untuk memasukkan barang atau apapun itu ke lubang hidung si korbannya, karena eh, bisa menyebabkan infeksi gitu. Oke, berarti kalau kita memasukkan tisu malah memperparah lagi ya Kak, bisa infeksi bahkan. Iya. Oke Kak, kalau gitu aku juga mau nanya nih Kak. Waktu itu aku pernah waktu kecil naik sepeda, lalu kayaknya nggak fokus, lalu jatuh Kak. Jatuh, lalu kakiku waktu itu terluka. Nah, kebetulan waktu itu temanku itu ada siapin betadine, alkohol swab, dan alkohol swab itu ditaruh di lukanya. Seketika alkohol swabnya nempel, itu perih banget Kak. Aku kayaknya udah mau nangis waktu itu Kak. Jadi alkohol swab ini memang buat membersihkan langsung ke luka, Kak, walaupun seperih itu Kak, atau ini sebenarnya kurang tepat gitu. Karena alkohol swab itu kan kalau kena luka itu kan perih banget ya. Oke, ini sebenarnya sering banget ya, mau di film atau di apa kita suka ngeliat kalau orang ngebersihin luka langsung disiram aja pakai alkohol. Sebenarnya ini kurang tepat. Kenapa? Ini tadi seperti disebutkan oleh Clement itu sakit banget kan ya. Nah itu si korbannya sampai teriak-teriak atau apa. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu bisa menyebabkan jaringan kulit si korban ini yang luka itu menjadi rusak. Nah biasanya orang yang kalau ngebersihin luka pakai alkohol itu biasanya akan meninggalkan bekas pada daerah yang lukanya. Jadi sebisa mungkin teman-teman kalau misalnya ingin membersihkan luka, itu pakai larutan NaCl atau pakai larutan Aquades. Tapi kalau misalnya nih teman-teman di masyarakat atau di mana terus teman-teman nggak bawa nih larutan NaCl atau pakai Aquades, nah itu bisa pakai air minum yang di botol teman-teman untuk membersihkan lukanya. Mungkin seperti itu. Oke Kak, berarti kalau pakai air aqua gitu boleh? Boleh. Oke, air keran? Kalau air keran sebisa mungkin tidak dipakai ya teman-teman, karena air keran sendiri itu kan kadang suka mengandung bakteri atau apa. Jadi kalau bisa pakai air yang ada di botol teman-teman aja. Oke, baik Kak. Nah Kak, setahu aku itu kan kalau buat memberhentikan pendarahan itu Kak, itu kan harus ditutup ya Kak lukanya, biar nggak, kita bisa bilang lukanya itu nggak keluar terus darahnya, seperti itu. Nah, mungkin kain yang dipakai ini misalnya kalau emergency nih Kak, kalau misalnya emergency kan kita nggak ada misalnya kain steril gitu Kak, kita bisa nggak pakai kain yang mungkin nggak steril gitu, boleh nggak? Nah, sebenarnya hindari ya teman-teman kalau misalnya mau menutup luka atau menghentikan si perdarahannya ini pakai kain yang nggak steril. Karena kalau kain yang nggak steril ini bisa menyebabkan infeksi sama si lukanya itu. Nah, kalau sebisa mungkin, kalau misalnya nih di lapangan ternyata nggak ada kain yang bersih. Nah, itu biasa kan kalau di Indonesia ya teman-teman, tipikal orang Indonesia, kalau ada kasus misalnya kecelakaan atau apa, itu kan biasa di kerumunan gitu ya teman-teman, itu banyak masyarakatnya. Nah, itu bisa biasa kita untuk menghentikan perdarahan atau luka itu bisa menggunakan pembalut wanita. Nah, itu bisa pakaikan itu. Kalau misalnya memang tidak punya kain steril. Tapi kalau misalnya di dekat sana ada apotek atau apa, nah itu teman-teman bisa beli kasa steril atau apapun itu yang steril, jenisnya kain. Seperti itu. Oke Kak. Nah Kak, boleh tahu nggak nih Kak, penanganan terhadap luka, misalnya kayak tadi cerita aku kan jatuh dari sepeda lalu kakiku luka nih Kak. Penanganan yang tepat itu gimana ya Kak? Biar kita nggak salah lagi nih, nggak pakai alkohol swab lagi. Oke, mungkin gini ya teman-teman, kalau misalnya ketemu luka, itu tadi yang pertama aku kasih tahu,
Nah, itu harus dibersihkan dulu, bisa menggunakan larutan NaCl atau Aquades kayak gitu. Kemudian kalau misalnya ternyata sudah dibersihkan, darahnya tetap keluar terus ya. Nah, itu bisa ditutup nih pakai kain yang steril atau pakai kasa steril, kemudian ditekan seperti itu aja. Oke, baik Kak. Jadi ilmu baru nih Kak buat aku dan mungkin buat teman-teman yang lagi nonton sekarang. Nah Kak, aku mau nanya nih Kak. Waktu itu kondisinya mungkin karena udara cuaca itu lagi panas banget ya Kak. Lalu tiba-tiba ada yang kesusahan bernafas waktu itu Kak. Karena dia mungkin punya penyakit asma. Jadi waktu dia punya penyakit asma itu nafasnya mulai pendek dan kesusahan bernafas. Itu harus kita lakukan apa dulu Kak kalau misalnya melihat situasi seperti itu? Oke, kalau dari ini ya, kita sebagai awam, itu bisa kita ini dulu, suruh si orang yang asma ini ke tempat yang menjauhi dari kerumunan. Atau semisalnya memang kalau tidak ada nih tempat yang bisa kita, ke tempat yang sepi gitu, kita suruh nih orang-orang yang ada di lingkungan si korban ini itu untuk menjauh, memberikan ruang untuk si korban yang asma ini. Kemudian sebagai kita, sebagai masyarakat awam, itu kita bantu nih si korban ini untuk bernafasnya. Misalnya kita bantu seperti untuk tarik nafas, untuk buang nafas, kemudian kita juga bilang untuk pada si korban ini untuk tetap tenang gitu. Kemudian kalau misalnya sudah kita bantu nih pernafasannya tetap masih sesek gitu ya, itu bisa dipakaikan inhaler. Kalau tapi nanti sudah diberikan inhaler si korbannya masih sesek, itu biasa kita terapi menggunakan oksigen. Tetapi terapi oksigen ini itu bisa diberikan oleh tim medis gitu. Oke, berarti penting juga untuk menghubungi tim medis ya Kak? Iya betul. Oke, berarti tadi itu kita harus hindari kerumunan pertama ya Kak, karena mungkin ada alasan yang tepat gitu Kak, kenapa nggak boleh berkerumun gitu? Iya, karena kan kalau orang asma itu membutuhkan oksigen yang banyak ya teman-teman, kalau orang sesak nafas. Nah, fungsinya untuk menghindari kerumunan itu biar si korban tetap bisa bernafas dengan lega, seperti itu. Dan juga si korban ini jadi tenang, seperti itu sih. Oke, baik Kak. Nah Kak, aku juga mau nanya lagi Kak, beberapa orang itu kan bisa mengalami seizure, atau yang kita sebut itu kejang. Kalau kita bertemu dengan kondisi seperti ini, kondisi kejang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Oke, kalau kita ketemu kasus kejang ya, pertama teman-teman, kalau kita ketemu nih di jalan atau apa, itu dibiarin aja orang kejangnya. Jangan ditahan, jangan dipegangin. Fungsinya kita di sana sebagai masyarakat awam ini adalah mengamankan lingkungannya. Maksudnya mengamankan lingkungannya itu seperti ini teman-teman. Kalau misalnya di lingkungan si korban ini terdapat banyak kerumunan, kita minta untuk masyarakat atau orang-orang yang di sekitar itu untuk menjauh, memberikan ruang untuk si korban. Kemudian kalau misalnya di dekat situ terdapat meja atau terdapat kursi atau barang-barang yang bisa mencederai si korban, itu diusahakan dijauhkan teman-teman, karena kalau orang kejang ini kan bergeraknya tidak beraturan ya. Jadi seperti itu. Kita sebagai masyarakat awam amankan saja lingkungannya. Untuk si korbannya sendiri tidak perlu diapa-apain teman-teman, dibiarkan saja sampai si kejang itu selesai. Oke Kak, berarti nggak boleh ditahan, nggak boleh dipegangin gitu ya? Iya betul. Oh, oke. Berarti kita harus fokus ke lingkungannya ya Kak, jangan sampai nanti malah mencederai korban lebih parah ya? Iya, tapi sebisa mungkin ya teman-teman, kalau kita udah amankan lingkungannya, jangan lupa untuk meminta bantuan, misalnya nelpon ke 112 atau ke 119, seperti itu. Oke Kak, berarti kita harus tetap menelpon ke pelayanan darurat. Ini sangat penting ya Kak? Iya, betul. Oke, baik Kak. Kalau misalnya Kak, waktu itu kayaknya aku lihat ada di satu event olahraga, dia mungkin kecapean, lalu tiba-tiba orangnya itu pingsan Kak. Jadi dia pingsan, lalu kebetulan di sana itu ada kursi roda. Jadi korban pingsan ini dibawa oleh kursi roda, kalau nggak salah ke klinik. Nah itu sebenarnya dia kan dalam kondisi tidak sadar ya Kak, lalu dibopong, taruh di kursi roda gitu Kak. Sebenarnya apakah itu boleh Kak? Oke, ini sering banget ya aku juga kalau misalnya nanganin kasus di apa, orang kalau misalnya pingsan atau apa dibawainnya pakai kursi roda. Sebenarnya ini kurang tepat, karena kalau orang pingsan ya, kepalanya itu bisa jatuh ke belakang atau jatuh ke depan. Ini bahayanya sebenarnya kalau menggunakan si kursi roda. Kalau sudah jatuh ke depan kepalanya, orang yang pingsan ini jalur nafasnya akan tertutup, dan otomatis si korban ini atau si orang yang pingsan ini tidak bisa bernafas.
Karena kan pada awalnya orang yang pingsan ini masih bernafas ya teman-teman. Kalau misalnya jalur nafasnya sudah tertutup, itu bisa saja si korban ini malah jadi kehilangan nyawanya. Jadi sebisa mungkin kalau kita ketemu kasus mau pingsan, mau apa, itu menggunakan tandu saja. Gitu. Oke Kak, tandu itu kalau nggak salah yang panjang lalu yang bisa diangkat banyak orang itu ya Kak? Iya, betul. Oke, takutnya aku terbalik nanti kan Kak, pikirnya apa gitu. Oke, berarti kursi roda ini tidak efektif ya Kak, mending jangan dipakai karena akan membahayakan korban. Iya, ini untuk kasusnya kalau misalnya si korban ini nggak stabil ya, kayak misalnya kehilangan kesadaran kayak pingsan atau seperti itu. Kalau misalnya si korbannya fine-fine aja, baik-baik aja, mungkin cuma cedera di kaki atau apa, itu nggak apa-apa pakai kursi roda. Tapi sebisa mungkin ya teman-teman pakai tandu aja biar lebih aman. Oke, baik Kak. Ini pengetahuan baru buat aku. Jadi aku ada lagi nih Kak, kasus waktu itu dia setelah pingsan, itu dia sadar dan tiba-tiba itu ada yang buatin teh manis. Aku lupa teh manis atau teh hangat, tapi salah satunya lalu dikasih ke korban tersebut untuk minum Kak. Sebenarnya itu bisa membantu korban Kak, karena katanya kalau minum teh manis itu kan biar dia lebih gimana ya, badannya hangat, lebih tenang gitu Kak. Ini apakah benar? Oke, memberikan teh manis ya, ini sering banget mau pingsan, mau lemes atau apa, pasti orang-orang kasihnya teh manis anget ya nyarinya itu. Sebenarnya untuk kalau kasih teh manisnya sendiri ya teman-teman, mau teh manis, mau air putih itu sebenarnya jangan ya. Apalagi kalau misalnya si korban ini tuh baru aja pingsan atau baru saja sadar dari pingsannya. Karena kalau korban yang baru sadar atau yang lagi pingsan ini tuh masih belum bisa nih membedakan antara jalur dia untuk bernafas dan jalur untuk dia makan dan minum. Nah, kalau misalnya kita paksa kayak ayo paksa minum, paksa makan biar seger, biar nggak lemas lagi. Itu malah justru akan membahayakan si korban karena itu akan menyebabkan si korban ini menjadi tersedak gitu. Makanya sebisa mungkin kalau misalnya si korban ini masih baru sadar atau baru pingsan nih, jangan langsung dikasih minum. Mungkin nanti teman-teman baru bisa kasih minumnya kalau memang si korban ini udah bisa ngomong dengan lancar, udah nggak linglung, udah stabil gitu. Oke Kak, berarti kalau misalnya korban meminta minum, kita tunggu sampai dia lebih stabil gitu Kak? Iya, sampai si korbannya benar-benar sudah bisa jalan atau udah nggak pusing lagi, udah nggak linglung gitu. Oke Kak, berarti selama ini kalau kita kasih teh manis atau teh hangat itu bisa makin parah ya? Iya, betul. Itu salah satunya nanti bisa menyebabkan dia tersedak gitu. Oke, baru tahu aku ini. Karena setahu aku itu teh hangat atau teh manis itu obat internasional kalau di sini Kak. Obat universal, apapun kasusnya dikasih. Oke, baik Kak, kalau misalnya ada orang yang tidak sadarkan diri dan dia tidak ada nadi, tidak ada nafas, itu kan harus dilakukan namanya CPR ya Kak, kalau nggak salah. Iya, betul. Nah itu kalau boleh tahu nih Kak, cara melakukan CPR yang baik dan benar itu gimana Kak? Oke, mungkin ini sebenarnya agak susah ya teman-teman kalau aku jelasinnya cuma teori doang, tapi aku kasih gambarannya. Kalau misalnya CPR, teman suka ngeliat ya kalau di TV atau di mana itu kan dilakukan kompresi ya di bagian dadanya. Nah, itu benar. Nah, kalau kita balik lagi nih, kita lihat di bagian tubuh kita, di dada itu kan ada tulang dada ya teman-teman di tengahnya. Itu namanya tulang sternum. Nah, disitulah lokasi kita untuk memberikan kompresi. Caranya seperti apa? Itu menggunakan telapak tangan kita, itu di bagian tumitnya, di bagian sini. Itu. Kemudian, untuk posisi pastinya, untuk laki-laki itu akan sejajar di antara kedua putingnya, seperti itu. Kalau perempuan, itu kalau kita menghitungnya seperti ini, dari tulang tengah, si sternum ini, di ujungnya itu ada pedangnya, teman-teman. Nah, dari ujung pedang itu, kita ukur menggunakan 2 jari, kemudian kita baru taruh telapak tangan kita di situ. Nah, disitulah kita melakukan kompresinya. Nah, prinsip dari kompresinya sendiri, teman-teman, itu harus push fast and push hard. Maksudnya seperti apa? Itu kita harus dalam untuk memberikan kompresinya sekitar 5-6 cm. Mungkin teman-teman di sini belum ada gambaran mungkin ya 5-6 cm tuh seberapa dalam sih. Nah, itu emang perlu adanya pelatihan sendiri teman-teman. Atau mungkin teman-teman bisa ngelihat dari penggaris ya, kedalaman 5-6 cm itu seberapa sih. Nah, itu mungkin segitu. Kemudian untuk cepatnya sendiri teman-teman itu temponya 100-120 kali per menit. Itu gimana sih caranya biar kita bisa tahu nih. Nah, itu bisa mungkin teman-teman pakai lagu kesukaan teman-teman yang temponya sekitar 100-120 kali per menit. Atau mungkin nih ada contohnya lagu Baby Shark. Nah, itu teman-teman bisa nyanyikan nih di dalam hati seperti itu. Mungkin gitu.
Oke Kak, berarti Baby Shark itu kalau dihafal penting juga ya Kak? Iya, itu kalau Oke. misalnya teman-teman bingung nih, temponya 100 sampai 120 tuh seberapa sih gitu. Mungkin bisa pakai lagu Baby Shark atau teman-teman punya lagu lain yang punya temponya sekitar 100 sampai 120 kali per menit gitu. Oke Kak. Nah kalau misalnya nih Kak, kita lakuin CPR, lalu korban sadar, perlukah kita panggil ambulans Kak? Oh iya teman-teman seperti ini. Semua yang tadi kita udah jelasin nih, kayak tadi ada mimisan ya, ada mimisan, ada tadi luka juga, terus yang terakhirnya ada CPR juga ya karena kasus henti jantung. Itu semua tetap kita harus minta bantuan, kita harus telepon ambulans. Seminimal mungkin ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman takut nih, bingung, ngelakuin nggak ya, seenggaknya teman-teman telepon nih, minta bantuan ke ambulans, ke 112 atau ke 119, seperti itu. Karena dengan menelpon aja teman-teman itu sudah membantu si korban. Oke, walaupun sudah sadar, walaupun mungkin sudah stabil, mungkin ambulans itu sangat penting ya, Iya. agar korban itu terjaga gitu ya. Oke, Kak, aku mau nanya lagi nih. Kalau misalnya kita CPR itu ya, Kak, kadang kan yang sering aku lihat itu banyak yang korbannya tidak tertidur, Kak. Jadi masih dalam posisi seperti ini. Jadi kayak semi duduk gitu lah Kak, kalau kita ngomongin. Nah, itu sebenarnya boleh atau enggak Kak? Atau mending dia dalam kondisi tiduran gitu? Ya, ini sering banget ya, kemarin juga kayaknya beberapa kali aku dapat laporan nih dari teman-teman, ada nih yang kasih CPR, kondisi si korbannya masih duduk gitu ya. Sebenarnya posisi terbaik untuk melakukan CPR itu adalah posisinya sejajar dengan tanah atau posisi anatomis, itu datar. Tidak dengan posisi duduk atau menyender, karena itu satu tidak akan efektif teman-teman untuk melakukan CPR. Karena CPR ini kan berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh ya teman-teman, terutama ke otak dan juga ke bagian area-area vital seperti paru-paru atau jantung, seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita untuk melakukan CPR itu dengan posisi terlentang atau tiduran, seperti itu. Oke Kak, baik Kak. Terima kasih banyak Kak. Nah, aku untuk terakhir ini, aku mau memberikan kesempatan ke Kak Felicita. Mungkin ada pesan-pesan nih Kak untuk teman-teman di sini yang lagi nonton. Silakan Kak. Oke, mungkin pesan aku ya teman-teman, ini kan kita udah bahas ya beberapa kasus. Nah ini kan bisa kita temui nih di dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun misalnya kecil ya kayak luka lecet atau mimisan. Nah ini makanya pesan dari aku, penting teman-teman untuk belajar first aid atau pertolongan pertama ini. Karena kasus kegawat daruratan yang sepertinya sebelumnya kita udah bahas, itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Jadi kalau misalnya nih, kita kan di BINUS juga sudah ada ya teman-teman, komunitas namanya Farko. Teman-teman kalau misalnya ingin nih memperdalam untuk mempelajari tentang first aid seperti apa, teman-teman bisa bergabung dengan Farko ini. Mungkin gitu aja. Baik, terima kasih Kak Felicita. Teman-teman boleh kasih reaction ya, mungkin tepuk tangan, thumbs up untuk narasumber kita di sesi 2, Kak Felicita. Terima kasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Baik, teman-teman, saling membantu tentunya sangatlah penting teman-teman untuk mewujudkan safe campus. Tapi penanganan yang salah bisa membuat situasi semakin fatal. Ya tadi misalnya aku pikir suatu penanganan yang selama ini benar, rupanya salah teman-teman, dan bisa memperparah kondisi korban. Nah, teman-teman, untuk sesi ketiga ini, sesi paling spesial teman-teman, aku akan pertama-tama introduction dulu nih. Ada pepatah kan yang mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu kan. Nah, jadi aku langsung saja present sedikit tentang background dari guest speaker kita untuk sesi ketiga ini. Beliau adalah Dr. Winarto Mars, Kepala Unit AGD Dinkes DKI Jakarta. Berikut adalah background beliau. Beliau menyelesaikan studi S1 Fakultas Kedokteran Universitas CRC Jakarta pada tahun 2005. Beliau menyelesaikan S2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat pada tahun 2017. Dari tahun 2016 sampai tahun 2019, beliau adalah Kepala Puskesmas Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Dari tahun 2019 sampai 2021, beliau adalah Direktur RSUD Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dan dari 2021 sampai sekarang, beliau adalah Kepala UPT Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Keren banget ya teman-teman, kita baru saja melihat background dari guest speaker kita untuk sesi ketiga ini. Jadi langsung aja aku sambut
Dr. Witarto Mars dari AGD Dinkes DKI Jakarta. Selamat siang, Dok. Halo. Oke. Halo. Halo. Hai, Kak. Oke, halo Dr. Dewi. Hai. Hai, Dr. Michael, saya Dewi. mohon maaf ya. Memang apa ya? Memang dalam kondisi gawat darurat kita harus responsif ya. Jadi saya pertama-tama mohon maaf sekali, Dr. Winarto masih on the way. Tadi kebetulan dipanggil sama Bapak Gubernur. Jadi beliau terkait Semeru ya, karena memang ada beberapa teman-teman kami yang berangkat ke sana dan sepertinya tidak selesai sesuai yang diinginkan. Jadi barusan mudah-mudahan sih di akhir di akhir saya saya masukin saya isi di sesi ketiga ini, nanti Dr. Winarto bisa masuk, tapi untuk sementara bisa saya wakilkan dulu ya, Michael ya. Baik, Dr. Dewi, gak apa-apa. Mohon maaf sebelumnya teman-teman. Gak apa-apa, Dr. Dewi. Terima kasih sudah hadir, Dok. Siap. Gimana? Selamat siang semuanya. Oke, teman-teman semua mungkin boleh kasih reaction-nya atau di chat. Aku jadi karena aku tadi jadi makin yang dibacakan oleh Michael adalah CV-nya Dr. Winarto. Mungkin izinkan saya pertama-tama memperkenalkan diri dulu ya. Saya Dr. Dewi. Saya saat ini dipercaya sebagai Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya di AGD Dinkes DKI Jakarta. Apalagi ya, kurang lebih CV saya nggak sepanjang Dr. Winarto. Saya masuk di PNS tahun 2006 dan sekarang duduk di AGD. Gitu aja kali ya prolognya ya. Nanti kita bisa discuss lagi. Silakan. Kita mau diskusi apa nih siang ini nih, Michael nih? Oke, Dr. Dewi. Mungkin teman-teman masih banyak yang penasaran nih, Dok. Apa sih suka dan duka jadi dokter dan suka dan duka jadi anggota AGD gitu, Dok? Karena kan melayani masyarakat gitu, Dok. Pasti kan pasti kan harus cepat respon ya, Dok. Apalagi kayak yang barusan ada musibah Gunung Semeru gitu, Dok. Nah, bagaimana suka dan dukanya gitu, Dok? Boleh dicerita dikit? Aku juga penasaran gitu. Memang kalau misalnya jadi dokter aja ya, bukan jadi dokter di AGD aja, sebetulnya mungkin suka dukanya banyak ya. Terutama kalau di AGD aja ya, langsung saya cerita di AGD. Begitu saya pindah ke AGD pun, saya terus terang berat badan turun 7 kilo. Stres. Jadi kaget sih dengan pola kerja teman-teman di AGD sini, luar biasa memang dedikasinya ya. Saya masuk 1 bulan kemudian diterpa dengan badai COVID, itu luar biasa. Teman-teman perjuangannya juga luar biasa. Mulai dari kita semua nggak ada yang siap ya dengan COVID ya. Kemudian harus beradaptasi dari mulai SOP, dari mulai penanganan kasus, dan pada saat itu memang tidak ada satupun nakes yang berani membawa pasien dengan COVID, hanya teman-teman di AGD. Karena memang kami kan memang ditugaskan tupoksi utamanya adalah untuk evakuasi. Maka ketika puskesmas RSUD nggak ada yang berani, maka kami harus tampil, karena kalau nggak ya memang tidak ada yang bantu. Berat tapi bukan nggak mungkin. Jadi pasti bisa. Oke, sangat menginspirasi sekali ini, Dok. Aku dengarnya. Kenapa? Sangat menginspirasi sekali, Dok. Iya banget, ayo teman-teman mudah-mudahan sih ya kita semua bisa bisa keluar dari pandemi ini, mudah-mudahan keluar bersama dengan lebih kuat. Cuma memang nggak seburuk itu juga sih. Banyak senangnya, terutama kalau misalnya kita ketemu sama teman-teman atau sama pasien yang ketika kita tolong ya mereka misalkan kesadarannya sudah menurun, kemudian saturasinya udah jelek, tapi bisa sampai ke rumah sakit dengan aman, kemudian kita dengar pasiennya sudah keluar sehat lagi, tuh rasanya apa ya? Bangga, seneng, lega gitu, itu nggak kebayar sih perasaan-perasaan yang seperti itu. Jadi memang campur aduk, gaduh-gaduh tapi luar biasa. Oke, luar biasa banget Dr. Dewi dan tim. Aku pertama-tama mengucapkan terima kasih, Dok, sudah
di masa COVID ini, walaupun kayak waktu itu dokter bilang masa COVID itu kan hektik banget ya dok? Hektik banget, Iya, luar hektik biasa. banget. Dokter Dewi dan tim itu sudah turun ke lapangan dan membantu kita, masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak dok untuk itu. Siap, 2 minggu loh saya nggak pulang, Michael. Oke dok. Gitu deh, pokoknya alhamdulillah lewat. Oke. Oke. Baik dok, semoga teman-teman di sini tergerak hatinya nih untuk bekerja di bidang sosial kayak dokter Dewi dan teman-teman AGD sekaligus. Iya, saya juga sebetulnya terima kasih banget nih teman-teman Farko. Terus terang ya teman-teman, Farko adalah salah satu yang mungkin merintis saya bilang social awareness ya. Kita teman-teman yang masih muda ini, terutama ya masa depan bangsa ini harus mulai kenal sama tanggung jawab sosial. Jadi memang kita dengan enaknya hidup sehari-hari menjalankan tugas kita sehari-hari, tapi kalau mulai mengenali tanggung jawab sosial, terutama yang berkaitan dengan kegawat daruratan, itu touch-nya langsung ke keselamatan pasien, itu luar biasa deh rasanya deh. Jadi saya karena ini dekat sekali dengan kita, kalaupun kita misalnya tipikal yang nggak mau bantu orang gitu ya sekalipun, tapi kan ada keluarga yang bisa kita bantu gitu loh. Jadi mudah-mudahan sih ya apa yang memang sudah dirintis sama Farko ini betul-betul nanti akan bisa diterima dengan baik di BINUS dulu ya. BINUS mudah-mudahan nanti bisa meluas ke yang teman-teman yang lain. Tetapi memang untuk diketahui teman-teman BINUS semuanya, apa yang dirintis oleh Farko ini betul-betul luar biasa. Jadi kami dari AGD juga salut dan sangat berterima kasih karena dengan Farko seperti ini mudah-mudahan bisa save kampus, nanti bisa jadi save community, dan itu cita-cita dan mimpi kita semua. Amin dok, semoga cepat terwujud ya dok, tentunya dengan bantuan AGD dan dokter juga sangat membantu kita untuk mewujudkan Safe Campus, apalagi nanti yang mungkin lebih jauh lagi, yaitu Safe Community. Amin. Oke dok, aku ada beberapa pertanyaan nih dok, mau nanya dokter. Siap. Michael, boleh dicek dulu nggak itu Dokter Winarto udah masuk belum ya? Sepertinya sih barusan saya sudah masuk. Baik, sebentar ya dok. Aku mungkin teman-teman panitia bisa bantu cek apakah Dokter Winarto sudah masuk belum. Oke, ada Dokter Winarto. Selamat siang dok. Maaf dok, suaranya tidak terdengar. Oke, kalau belum kita mulai dulu aja kali ya, sambil jalan. Kenapa? Suara Dr. Winarto tidak terdengar. Oke, mungkin sekarang sudah terdengar. Kedengeran? Oke, baik dok, sudah terdengar dok. Ya, terima kasih Mas Michael, terima kasih Dr. Dewi. Saya mohon maaf mungkin baru bisa bergabung karena kebetulan ada kegiatan tadi di AGD, jadi mohon maaf baru bisa bergabung. Terima kasih Dr. Dewi sudah mengawali. Ya, benar. Baik dok. Oke, kalau gitu saya berbincang-bincang dengan Dr. Winarto nih dok. Pertama-tama boleh nih dok. Boleh, sama saya boleh, silahkan. Oke, baik dok. Biar lebih seru. Oke, baik. Berarti bertiga nih dok. Ada Dr. Dewi juga. Boleh, nggak ketemu apa-apa. lagi sama Dr. Biar Dewi. saling melengkapi, jarang-jarang ya. Maksudnya. Oke, iya. Saya sama Dr. Dewi kita collab sama teman-teman Oke, collab. Baik. Oke. Oke, mungkin pertanyaan pertama aku tanyakan ke Dr. Winarto dulu. Oh iya, sebentar, aku lupa. Dr. Winarto mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih dok. Oke, siap. Baik, teman-teman dari kampus BINUS, saya Dr. Winarto. Kebetulan saat ini saya selaku Kepala UPT di Ambulan Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah senang sekali bisa bergabung dengan teman-teman khususnya mahasiswa yang ini merupakan hal yang luar biasa kalau menurut saya. Seperti tadi Dr. Dewi sampaikan juga, kami berharap memang dari teman-teman mahasiswa lah yang memang bisa menjadi sebuah penggerak motivator, khususnya mungkin di bidang nanti kegawat daruratan, penanganan deteksi dininya gitu ya. Kenapa? Karena memang jarang sekali gitu ya BINUS yang notabene memang tidak ada kampus untuk kesehatannya, tetapi memang mau untuk bisa berperan aktif terhadap kegawat daruratan. Jadi kami sangat mengapresiasi sekali terhadap
peran serta dari teman-teman mahasiswa khususnya dari BINUS. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh kampus-kampus yang lain. Walaupun mungkin secara bidangnya memang tidak ada yang khusus kesehatan, tetapi tetap bisa berjalan luar biasa. Kita berikan aplaus buat teman-teman dari BINUS. Terima kasih banyak, Dok. Teman-teman juga boleh kasih aplaus untuk Dr. Winarto, Dr. Dewi, dan tim AGD yang tentunya tidak pernah berhenti nih dalam bekerja di bidang sosial, menolong sesama manusia seperti itu. Nah, Dok, mungkin aku mulai dari Dr. Winarto dulu. Nanti aku akan bertanya dulu ke Dr. Dewi, karena aku senang banget hari ini collab-nya bertiga, jarang-jarang. Ini secara tidak langsung ya, Dr. Dewi ya? Iya, secara tidak langsung. Oke, mungkin aku bertanya dulu nih ke Dr. Winarto. Dok, perbedaan nomor telepon darurat 112 dan 119 itu apa ya, Dok? Kok ada dua nomor gini? Oke, baik. Sebelumnya mungkin ini juga sebagai media informasi maupun edukasi gitu ya, untuk pengenalan terhadap masyarakat, khususnya mungkin masyarakat kampus gitu ya. Jadi untuk di Provinsi DKI Jakarta memang kita punya dua nomor gitu ya. Ada nomor 112 yaitu Jakarta Siaga, yang memang ini juga adalah sebuah call center, tetapi memang call center ini kalau di nomor 112 ini dikelola oleh namanya BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, di nomor call center 112 ini istilahnya memang muara daripada apabila ada terkait kebakaran, kemudian apabila ada ya tadilah lampu merah mati, terus kemudian kebanjiran dan lain sebagainya, warga atau masyarakat tinggal telepon ke 112 untuk bisa dilakukan proses bantuan. Nah, apabila butuh bantuan kesehatan, biasanya nanti dari nomor yang 112 yang diterima oleh call center nanti akan didispatch ke nomor kami di 119. Nah, nomor 119 adalah nomor daripada SPGDT, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Nomor call center ini memang dikelola oleh kami di UPT Ambulan Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jadi memang kalau di nomor 119 memang spesifiknya memang terkait dengan penanganan emergensi atau evakuasi medis. Tetapi masyarakat memang bisa punya dua pilihan tadi. Kalau untuk nomor 119 memang bisa langsung ke kami, ke call centernya di AGD. Tetapi kalaupun yang diingat misalkan pada saat kejadian nomor 112 nggak masalah. Nanti dari nomor 112 pun akan didispatch ke nomor yang kami di call center. Jadi dua nomor ini baik 119 maupun 112 memang diperuntukkan untuk warga masyarakat DKI Jakarta terkait tadi yang Jakarta Siaga, termasuk juga terkait dengan emergensi atau gawat daruratan. Tetapi kalau kami boleh menyarankan memang sebaiknya kalau untuk evakuasi medis, gawat darurat, sebaiknya teman-teman maupun adik-adik mahasiswa teleponnya ke 119 sehingga bisa langsung diterima oleh tugas kami, oleh call center kami, sehingga penanganannya bisa jauh lebih cepat dan tepat sasaran. Kurang lebih seperti itu gambarannya, Mas. Baik, Dok. Dokter, aku mau nanya juga nih, Dok, tentang aplikasi Jaki nih, Dok. Apa aja fitur aplikasi Jaki nih, Dok? Karena aku juga baru dengar gitu, Dok. Ya, baik. Dalam kesempatan kali ini juga kami juga ingin sampaikan bahwasanya saya yakin mungkin kalau yang warga DKI Jakarta atau mahasiswa yang tinggal di Jakarta mungkin sudah familiar ya dengan namanya aplikasi Jaki gitu ya. Aplikasi ini adalah miliknya Pemprov DKI Jakarta. Nah, di dalam aplikasi tersebut kemarin memang pada saat vaksinasi itu sangat bermanfaat sekali ya. Orang mau butuh vaksin, mau cari lokasi vaksin atau mau daftar, tinggal masuk ke aplikasi tersebut. Nah, di dalam aplikasi Jaki, terdapat sebuah fitur, ada yang namanya Jack Ambulan. Nah, Jack Ambulan adalah upaya dari kami sebetulnya untuk mencari kemudahan akses buat masyarakat. Apabila masyarakat lewat telepon 119, 112 kok susah gitu ya, susah masuk. Tetapi bisa melalui tadi aplikasi Jack Ambulan yang ada di Jaki tadi. Nah, konsepnya adalah memang seperti panic button atau tombol darurat. Jadi warga, masyarakat, atau teman-teman di kampus, kalau ada gawat daruratan, tinggal pencet nanti tombol daruratnya, kemudian nanti memasukkan nomor handphone, kemudian nanti akan update lokasi pada saat tadi masyarakat atau teman-teman di kampus pencet apabila ada kegawat daruratan.
Nah, kurang lebih nanti sekitar 3-5 detik akan terhubung dengan call center kami di AGD. Nah, petugas call center akan menghubungi balik sehingga nanti akan dipandu kegawat daruratan apa yang terjadi, termasuk juga nanti kebutuhan apa saja yang akan nanti bisa difasilitasi. Apakah perlu diluncurkan, misalkan yang terdekat ternyata ada motor URC, unit reaksi cepat untuk mempercepat respon time, sambil nanti juga kita siap luncurkan ambulan untuk kegawat daruratan. Jadi silakan teman-teman ataupun adik-adik bisa memanfaatkan fasilitas Jack ambulan yang ada di aplikasi Jaki. Demikian. Baik, teman-teman, tolong langsung install nih aplikasi Jaki-nya di Play Store atau App Store. Tadi Dr. Winarto sudah menjelaskan aplikasi Jaki ini tentunya sangat penting ya teman-teman. Kalau tadi kata Dr. Dewi kan chaotic banget, waktu aku tanya, iya chaotic banget gitu. Jadi tentunya kalau chaotic banget, pelayanan darurat itu pasti kita bisa bilang agak sulit untuk komunikasinya. Nah, sekarang ada solusinya, yaitu Jaki. Teman-teman boleh langsung install di App Store, Play Store. Aku udah install teman-teman, tinggal sisa teman-teman lagi, cepetan install. Oke, mungkin sekarang aku bertanya ke Dr. Dewi nih. Dokter Dewi udah besar mata ya, udah aduh mau ditanyain apa gitu. Siapa nama Dokter Dewi ya? Oke. Tenang dok, gak apa-apa kok dok. Oke, aku langsung tanya aja ke Dokter Dewi. Dok, kalau misalnya nih kita mau ngantar pasien ke rumah sakit dengan mobil biasa, bukannya itu menghemat waktu ya dok, daripada kita nunggu ambulans datang misalnya gitu dok? Ya kan dok? Menghemat waktu. Ya kalau misalnya ngukurnya menghemat waktu, nunggunya iya mungkin, tapi kita harus ingat ya, Michael, kita bicara waktu, kita bicara respon time, sebetulnya kita bukan berbicara siapa yang datang duluan, tapi sebetulnya kita bicara respon time adalah berapa lama sih si pasien itu bisa dapat atau bisa ketemu sama pertolongan medis. Jadi bukan ngitungnya berapa lama si pasien dari mulai kejadian sampai dengan dia dievakuasi, nggak gitu. Tapi ngitungnya adalah dia ketemu sama layanan atau bertemu dengan petugas medis. Jadi misalnya gini, dari tempat kejadian sampai dengan ke rumah sakit itu butuh waktu 30 menit. Kemudian di lokasi di situ ada mobil warga yang bisa datang dalam waktu 2 menit deh gitu ya. Nah, terus udah gitu, tetapi di dekat tempat kejadian itu ada mobil AGD yang jarak waktunya hanya 10 menit, misalkan seperti itu. Jadi kan sebetulnya memanggil ambulan, kemudian mendatangkan petugas medis ke ambulan dengan dibawa, kan masyarakat ngitungnya, oh cepat-cepat dibawa gitu ya. Dari kejadian kemudian dibawa dengan mobil biasa, waktunya cuma 2 menit, padahal kalau misalnya kita panggil ambulan, tapi ditambah dengan 30 menit waktu perjalanan, berarti kan dia ketemu petugas medisnya masih 32 menit lagi. Padahal kalau misalnya kita manggil ambulan, yang kebetulan lokasinya dekat dari situ, kan cuma 10 menit gitu. Jadi kita menghitung respon time sebetulnya waktu untuk ketemu sama petugas medisnya. Gitu. Jadi harus hati-hati, kita ngitung lebih cepat tuh cepat secara apa gitu ya. Itu yang pertama. Dan terlebih lagi Michael, kita harus ingat bahwasanya membawa lebih cepat itu belum tentu lebih cepat selamat gitu ya. Bukan berarti kita niatnya membantu orang, kemudian jangan sampai kita niatnya membantu orang tapi nantinya malah menyebabkan further harm gitu ya, malah membuat pasien jadi lebih sakitnya itu lebih bertambah. Jadi harus hati-hati juga. Ada beberapa pakem-pakem yang memang pada pasien-pasien tertentu tidak boleh misalkan dievakuasi dengan sembarangan. Misalnya pada pasien ada curiga trauma kepala dan lain sebagainya seperti itu. Jadi yang namanya menghemat waktu adalah waktunya harusnya adalah menghitung dari ketemu sama pasiennya. Pasien itu ketemu dengan tugas medis. Jadi bukan dia dibawanya gitu, Michael. Oke, baik dok. Berarti kira-kira bisa menjelaskan kan ya? Bisa, udah menjawab dok. Mantap sekali jawabannya dok.
Oke, berarti walaupun kita antar pakai mobil biasa, malah bisa membahayakan korban lebih parah ya, Dok? Jangan. Iya, kita pakai misalkan pasien butuh oksigen, dibawa pakai mobil biasa dia masih 32 menit lagi ketemu oksigen. Padahal kan seharusnya kalau misalnya panggil ambulans 10 menit nyampe, dia udah dapat 10 menit dia udah dapat oksigen. Sederhananya gitulah kira-kira contoh simpelnya. Oke, baik. Aku ada pertanyaan nih, mungkin untuk Dokter Winarto. Karena kita collab, jadi aku harus ke Dokter Dewi, ke Dokter Winarto. Tapi nggak apa-apa, aku seneng banget bisa collab sama Dokter Winarto sama Dokter Dewi lagi. Kualat saya nanti Michael. Nggak apa-apa, Dok. Kan jadi seneng kali aku ini hari ini bisa collab bertiga. Oke, untuk Dokter Winarto, Dok. Dok, kasus apa aja nih yang harus dibawa oleh ambulans, Dok? Dan kasus apa aja yang boleh dibawa oleh mobil biasa? Oke, baik, terima kasih Mas Michael ya. Jadi kembali lagi, jadi pada kondisi apa yang bisa dibawa ambulan, terus pada kondisi apa yang bisa dibawa oleh mobil biasa. Ya tentunya kembali lagi, fungsi daripada ambulan itu sendiri memang salah satu diantaranya memang untuk proses transfer maupun rujukan untuk keadaan emergensi ya. Jadi sederhananya ambulan memang bisa digunakan pada kasus-kasus gawat darurat, baik misalkan pada kasus kecelakaan, terus kemudian juga pada kasus misalkan untuk henti jantung atau henti nafas gitu ya, terus kemudian pada kasus perdarahan hebat yang memang membutuhkan tenaga-tenaga expert di situ, karena biasanya ambulan yang terutama yang kami miliki misalnya di AGD, ambulan kami adalah ambulan yang sudah advance, termasuk juga tenaga perawatnya yang memang sudah terlatih. Jadi harapannya adalah dengan penggunaan ambulan terutama memang kita tujukan untuk kasus kegawat daruratan. Nah, kemudian apa bedanya dengan mobil-mobil biasa gitu ya? Ya sebetulnya juga kami tetap menyarankan yang namanya orang ke rumah sakit, ke fasilitas kesehatan tentunya memang karena satu dan lain-lain, utamanya biasanya karena kondisi gawat darurat. Memang kami tidak menyarankan untuk pakai mobil biasa ya, karena tadi resiko yang seperti Dokter Dewi bilang, niatnya pengen cepat sampai, tapi ternyata pada saat sampai malah ya tadi misalkan ada penyerta atau memang ada akhirnya kena komplikasi yang lain misalkan seperti itu. Jadi kami berharap memang ini adalah sebuah bentuk media edukasi terkait pemanfaatan ambulan. Jadi memang kami berharap ambulan itu digunakan untuk pada kondisi ya emergensi, gawat darurat. Dan ya sebetulnya kalau untuk pemanfaatan mobil biasa tadi memang kami tidak bisa nahan gitu ya, namanya warga masyarakat, harapan mereka maunya tetap cepat sampai, kasus apapun pasti mereka akan bawa gitu ya. Tetapi alangkah lebih bijak apabila khususnya untuk warga DKI Jakarta, kita sudah punya fasilitas ambulan emergensi, ambulan gawat darurat, silahkan dipakai, silahkan digunakan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winarto untuk jawabannya. Mungkin aku bisa lanjut nanya lagi ke Dokter Dewi nih. Oke. Tadi kan kendala utama itu pertama waktu ya, Dok, menunggu respons ambulan dan lain-lain. Sekarang mungkin kendala yang lain itu biaya nih, Dok. Kalau boleh tahu berapa biaya jasa penjemputan ambulans AGD ini? Silakan Dokter Dewi. Oh biaya, baik. Biaya. Baik, Michael, mungkin untuk diketahui oleh teman-teman bahwasanya ketika kita bicara biaya, maka kita harus tahu dulu sumber biayanya. Jadi kalau biaya untuk penunjang kesehatan itu dibagi jadi dua. Di DKI ini ya dibagi jadi dua, yaitu program JKN dan luar JKN. Kalau yang JKN mungkin ada di seluruh Indonesia, itu teman-teman mungkin kenal BPJS, mungkin yang seperti itu. Tapi kalau di luar program JKN itu di luar program JKN itu difasilitasi oleh Pemda DKI, jadi pemerintah daerah khusus Jakarta. Jadi misalnya, dan salah satunya yang ditanggung oleh Pemda DKI Jakarta adalah ambulan gawat darurat. Jadi untuk masyarakat DKI Jakarta sudah difasilitasi oleh Pemdanya ambulans gawat darurat secara cuma-cuma, gratis. Tetapi ada tetapinya, karena ini dibiayai oleh Pemda DKI Jakarta, maka ada kewajiban itu harus punya KTP dan KK DKI Jakarta. Selain itu juga tentunya transportasinya karena memang ini
kebijakannya dari Pemda DKI hanya melingkupi rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang ada di dalam wilayah DKI Jakarta. Jadi kalau misalnya kebetulan tidak punya KTP DKI Jakarta atau misalkan dibawanya keluar dari wilayah DKI Jakarta atau misalkan dari luar kemudian masuk ke DKI Jakarta, itu tetap dikenakan tarif ambulans. Tapi tenang aja Michael, tarif ambulannya jauh di bawah ambulan swasta kok, jauh banget. Karena memang kami kan non-profit, jadi pasti lebih murah. Selain itu juga nih ada bapak saya ini baik sekali. Jadi kalau misalnya nanti Michael ketemu pasien misalkan nggak mampu di jalan duafa yang seperti itu atau pasiennya memang betul-betul pasien yang tidak mampu, bapak tuh sering sekali masih ada lah Michael kebijakan-kebijakan untuk tapi tentunya dengan kondisi khusus ya, misalkan ada surat keterangan dari RT RW atau ada dari puskesmas yang menyatakan pasiennya tersebut tidak mampu yang seperti itu. Sering sekali beliau menggratiskan walaupun misalkan tidak punya KTP DKI Jakarta dengan ketentuan-ketentuan tadi. Aman Michael, free kok, free. Oke, Tapi luar biasa. jangan sampai manggil ambulans walaupun gratis tiap. Oke, jadi teman-teman. Oke, silakan dokter. Prinsipnya terkait pembiayaan, ya dokter Dewi ya, masih fleksibel ya. Dalam artian, ya kalau memang masyarakatnya memang dengan kemampuan sosial ekonomi yang di bawah atau rendah, ya tentunya kami tidak akan memaksakan untuk membayar. Makanya memang kami bisa gratiskan, free of charge, seperti itu ya. Jadi yang tadi saya sampaikan, silakan dimanfaatkan apabila ada kasus kegawat daruratan yang memang membutuhkan pertolongan kami di ambulan gawat darurat. Oke, luar biasa. Teman-teman boleh kasih reaction tepuk tangan dan thumbs up-nya untuk Dr. Winarto, Dr. Dewi, dan tim AGD yang selalu membantu masyarakat Indonesia mewujudkan Indonesia dan DKI Jakarta yang aman. Oke, Dr. Winarto dan Dr. Dewi, ini pertanyaan terakhir. Aku mau menanyakan sedikit tentang apa saran yang bisa diberikan oleh Dr. Winarto dan Dr. Dewi agar kita bisa mewujudkan safe campus dalam waktu dekat. Silakan Dr. Winarto. Ya baik, mungkin kalau dari saya sebetulnya apa yang sudah diupayakan oleh teman-teman BINUS gitu ya, dengan yang seperti yang saat ini sedang dikerjakan melalui webinar, seminar, ini adalah sebuah bentuk dalam upaya menuju ke arah safe campus ya, termasuk juga yang kami apresiasi sekali dengan teman-teman dalam sebuah organisasi yang namanya Farko gitu ya, yang saya yakin niatnya ada niat sangat mulia melindungi lingkungan kampus, teman-temannya, dan berharap memang ini bisa terus continue gitu ya. Ini juga adalah bagian dari upaya untuk safe campus ya, termasuk memang mungkin juga bisa ditambahkan penyediaan mungkin sarana prasarana yang memang menunjang kegawat daruratan. Contohnya misalkan terkait penggunaan misalkan AED di lokasi-lokasi strategis, karena namanya kejadian gawat darurat, kasusnya misalkan henti jantung atau kasus jantung bisa terjadi pada siapapun, tidak harus notabene orang-orang tua. Bisa jadi mungkin teman-teman mahasiswa juga punya risiko dengan lifestyle saat ini yang memang menjadi sebuah faktor predisposisi untuk terjadinya kasus-kasus serangan jantung. Jadi saya mungkin itu, mudah-mudahan teman-teman BINUS bisa mengupayakan yang terbaik untuk bisa menjadi kampus yang aman. Oke, terima kasih Dr. Winarto. Mungkin Dr. Dewi mau menambahkan? Sepertinya udah sama ya, sudah paripurna jawaban Dr. Win. Apa yang dilakukan sama Farko, pertama dari membangun awareness ya dari teman-teman, dari kebetulan dari BINUSian juga dari manajemen dari BINUS, kemudian juga melakukan seminar, memperluas wawasan, kemudian juga teman-teman mau melakukan pelatihan, sebetulnya bagaimana sih menjadi seorang first responder yang baik, melakukan seminar-seminar terus. Tadi juga sudah disampaikan salah prasarana, pokoknya BINUS sudah keren banget. Teman-teman yang BINUSian yang mungkin walaupun tidak bergabung dengan Farko, tetapi saya harap teman-teman bangunlah tadi social responsibility ya, bahwasanya apa yang sedang dikembangkan Farko ini seharusnya sih tidak perlu ada Farkonya gitu. Seharusnya memang semuanya kita sudah punya jiwa-jiwa Farko. Seperti itu. Semangat terus teman-teman Farko, semangat terus BINUSian, mudah-mudahan terwujud safe campusnya.
Baik, terima kasih banyak untuk Dr. Winarto dan Dr. Dewi untuk waktu berbincangnya nih mengenai Emergency Safe Campus. Aku senang banget bisa collab nih bertiga. Mungkin berdua ya, Dr. Dewi dan Dr. Winarto. Aku kan coba bertanya gitu. Oke, teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan Dr. Winarto dan Dr. Dewi juga mengenai nomor telepon darurat, aplikasi Jaki, dan layanan kegawat daruratan. Jadi teman-teman, tolong langsung sekarang install aplikasi Jaki nih teman-teman. Di Google Play Store, App Store, di HP masing-masing. Oke, Dr. Dewi udah thumbs up tadi. Dr. Winarto juga sudah meminta untuk install nih. Jadi teman-teman tolong segera install. Baik, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi teman-teman silakan menyampaikan pertanyaannya di bagian chat atau teman-teman bisa raise hand. Dan nanti aku akan tunjuk teman-teman. Ini udah ada satu pertanyaan tadi yang masuk ke saya. Pertanyaan pertama untuk Dr. Winarto. Oke. Kalau misalnya lagi sendiri nih dok, lalu kena cardiac arrest dok, apa yang harus dilakukan nih dok? Apa harus rebahan biar darahnya ke otak atau bagaimana dok? Ya, baik, memang untuk kasus tertentu seperti tadi cardiac arrest atau henti jantung, terutama mungkin kalau teman-teman Farpo yang sudah pernah mengikuti pelatihan BHD ya, bantuan hidup dasar, FAA ataupun FAB, pasti sudah memiliki ilmunya gitu ya, apa yang mesti dilakukan. Tetapi buat untuk masyarakat awam, sebaiknya memang mesti berhati-hati. Prinsipnya gini, kalau kasus dengan henti jantung, sederhananya memang kalau teman-teman yang sudah pernah pelatih, sudah harus prepare untuk bisa melakukan namanya CPR ya. Jadi cardiopulmonary resuscitation atau resusitasi jantung paru sesuai dengan nanti prosedur-prosedur yang memang harus teman-teman ikuti gitu ya. Jadi sederhananya memang namanya kasus henti jantung kapanpun bisa terjadi, dimanapun bisa terjadi, tetapi kami berharap yang memang bisa menolong lebih dini adalah teman-teman yang memang sudah pernah mengikuti pelatihan. Jadi tidak salah, karena nanti pada saat CPR tadi kan ada risiko, bisa jadi nanti terjadinya mungkin fraktur pada di tulang rusuk kalau tidak pada saat kompresinya tidak pas seperti itu, atau mungkin resiko lain yang memang bisa terjadi seperti itu. Jadi besar harapan kami makanya dengan adanya teman-teman BINUS bisa punya sebuah organisasi Warko, bisa sering melakukan kegiatan edukasi informasi terkait Safe Campus, termasuk tadi apabila ada kasus cardiac arrest atau henti jantung, teman-teman sudah bisa tahu menghubungi siapa, apa yang bisa dilakukan seperti itu. Dan pada prinsipnya jangan lupa untuk bisa menghubungi kami apabila tadi ada ditemukan cardiac arrest, henti jantung. Selain memang tadi kalau teman-teman Parko sudah pernah mengikuti pelatihan, silakan untuk bisa dilakukan penanganan lebih dini sambil nanti tetap menelpon ke nomor 119 untuk bisa nanti kami pandu dan kami bisa bantu fasilitasi untuk ambulan untuk rujukan gawat daruratnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak dok untuk jawabannya. Ada lagi nih dok, pertanyaan dari Aurelia Samela. Dari Aurelia Samela. Selamat siang, saya punya pertanyaan untuk Dr. Winarto. Apabila ada orang sudah memanggil AGD, apakah akan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat atau ke rumah sakit sesuai dengan tujuan? Ya, baik. Kembali lagi terkait apabila memang ini jatuhnya kasus gawat darurat ataupun emergensi, tentunya memang kami akan petugas kami insya Allah dengan dipandu oleh CCA atau call centernya ambulan, pasti nanti memang akan diarahkan ke rumah sakit atau fasilitas mana yang memang terdekat. Ya tentunya kembali lagi apabila memang kasus gawat darurat yang memang ada golden time-nya atau golden waktu yang memang harus segera gitu dilakukan penanganan, tentunya akan dicarikan fasilitas kesehatan dalam ini rumah sakit yang terdekat. Nah, karena memang gini, kalau ngikutin maunya masyarakat, saya maunya ke rumah sakit A gitu ya. Padahal mungkin secara jarak tempuh sangat jauh. Padahal ada rumah sakit B yang lebih dekat yang kita kejar kan sebetulnya apabila kondisi gawat darurat, yang penting kegawat daruratannya kita bisa kasih lebih dahulu. Gitu ya. Nanti setelah stabil baru nanti kita bisa lakukan proses tindak lanjut berikutnya seperti itu. Dokter Dewi mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya dok, sama saja sih dok, mungkin izin.
sangat bergantung sama kasusnya, Michael. Jadi misalkan tadi Dr. Renato sudah sampaikan, yang pasti sih pasien nggak bisa milih, itu udah pasti. Pasien nggak bisa milih, tetapi betul-betul misalnya gitu, Michael ada rumah sakit yang Michael mau tuju, tapi tentunya prinsip pertama kan aman di pasiennya. Jadi pastikan ketika petugas kami datang kan kita akan melakukan assessment. Kita akan melakukan assessment sebenarnya gawat daruratnya sampai mana sih? Kalau memang masih mungkin misalkan gini, kegawat daruratannya tertangani di situ ya, maksudnya di lokasi sebelum sampai. Artinya kegawat daruratannya sudah tertangani, pasien sudah stabil, kemudian nanti Michael punya referensi mau rumah sakit mana, selama memang masih memungkinkan pasti akan coba kami akomodir. Tetapi harus juga yang terpenting adalah harus dilihat betul-betul kondisi pasiennya. Misalnya pasiennya nggak bisa stabil dan betul-betul harus segera, ya nggak bisa pasiennya milih gitu. Pastinya kan rujukan pertamanya atau yang paling utama adalah keselamatan pasien. Yang penting pasiennya selamat dulu. Permintaan-permintaan pasien yang lain mengikuti ya, sesuai dengan, pasti kita coba akomodir, tapi kalau memang tidak mungkin kan ya nggak bisa. Dan satu lagi mungkin karena kita kan bekerjanya pakai sistem ya Michael, pakai sistem SPGDT itu nanti kan ada juga misalkan mau dibawa ke rumah sakit ini kan kita harus hubungi dulu rumah sakitnya, di sana ada nggak fasilitas dan dokter yang misalkan dituju, misalkan Michael maunya ke rumah sakit A, tapi kita telepon rumah sakitnya ternyata rumah sakit itu tidak memiliki fasilitas yang dibutuhkan sama pasien ya, tentunya kan kita nggak akan mungkin bawa ke sana. Seperti itu kurang lebih ya. Makasih Michael. Oke, baik, terima kasih Dr. Winata dan Dr. Dewi untuk jawabannya. Jadi keselamatan pasien itu adalah prioritas pertama ya tadi. Oke, aku ada pertanyaan lagi nih untuk Dr. Dewi. Untuk Dr. Dewi, Dok, aku sering dengar AED, tapi kok jarang banget ketemu ya? Apa cuma di area publik yang tergolong mewah? Nah iya itu, AED ya. Kenapa belum ya, itu lagi, kembali lagi ya. Memang ini dia nih, makanya saya sangat-sangat, pertama kali Farko datang ke kami itu saya sangat kaget ada mahasiswa non-medis yang betul-betul semangat sekali untuk membangun ini. Dan memang gini, AED itu kan pada dasarnya di-build untuk masyarakat umum, tapi awareness masyarakat Indonesia belum sampai sana gitu. Saya berharap sih ada Farko-Farko yang lain, dan Farko juga membantu kami nanti menggarap kampus-kampus yang lain gitu ya, amin ya Farko ya. Jadi setelah BINUS-nya ada jadi Safe Campus, kemudian ikut bantu kami untuk bangun di universitas lain, karena memang betul-betul ternyata serendah itu loh gitu loh awareness-nya masyarakat jangankan kita bicara Indonesia, kita bicara Jakarta aja tuh udah sebegitunya. Jadi seharusnya idealnya di AGD ini ya, seharusnya kita tuh punya peta. Kalau kita bicara Singapura ya, kita bandingannya ke negara Singapura tuh punya peta loh. Misalnya ya, kalau misalnya di Google Map kita bisa melihat pom bensin ada di mana gitu. Seharusnya di petanya punya AGD itu tahu AED itu adanya di mana aja. Jadi kalau kita misalkan Farko misalkan sorry ya Michael, saya contohinnya kamu terus nih Michael, misalnya telepon di lokasi A. Nah kita bisa kasih bantu Michael untuk Michael, AED yang paling dekat dari tempat kamu tuh di lokasi ini, coba kamu kesini. Itu kita bisa pandu seperti itu gitu kalau di Singapura. Tapi di Indonesia tuh bahkan untuk beli AED-nya aja gitu nggak banyak yang mau provide. Tapi ya kita nggak boleh patah semangat ya. Insya Allah dengan semangat kita terus, dan kita terus berjuang sama-sama gitu membangun awareness masyarakat, mudah-mudahan lah dalam waktu mungkin ya kalau 5 tahun nggak cukup, mungkin 5-10 tahun ke depan kita bisa lihat AED di mana-mana. Amin. Amin Dok, semoga segera terwujud nih Dok. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin untuk Dr. Winarto dari Twitch nih. Jadi Dr. Winarto dan Dr. Dewi, selain di Zoom kita ada streaming juga di Twitch, dan di Twitch itu ada 2.000 orang. Jadi aku mengucapkan selamat datang dan selamat siang untuk teman-teman yang ada di Twitch. Oke. Ada pertanyaan dari Twitch nih Dok. 2.000 orang Dok Win. Iya, ditambah dengan yang Zoom 3.000. Oke. Baik, ada pertanyaan untuk Dr. Winarto. 112 atau 119 itu bisa di luar Jakarta kah Dok? Ya, baik ini juga yang memang kami perlu sampaikan, kami perlu informasikan.
Nah, terkait dengan tadi mungkin yang nomor 112. Nah, setahu saya, sepengetahuan saya memang ini kan terkait dengan otonomi daerah ya. Nomor 112 sebetulnya insya Allah di tiap provinsi, kabupaten, kota, rata-rata biasanya sudah punya tuh nomor 112. Nah, sedangkan kalau untuk nomor 119, ini adalah sebuah call center yang memang terintegrasi, terpadu. Memang kalau untuk di belum semua, memang kalau tidak salah informasi dari Kementerian Kesehatan kurang lebih ada sekitar 190-an lah nomor call centernya 119. Nah, harapan kami sebetulnya memang di seluruh kabupaten kota nomor 119 itu juga tersedia gitu ya. Karena ternyata memang 119 ini kan terkait dengan namanya PSC ya, Public Safety Center. Nah, itu belum semua kabupaten kota tersedia, tapi kalau untuk Jakarta, insya Allah lah, kebetulan nomor 119 memang integrated dengan NCC National Command Center di Kemenkes. Jadi kalau teman-teman misalkan ketika sedang ada di Surabaya, teman-teman tinggal kontak ke 119, itu biasanya akan terhubung dengan PSC-nya Surabaya. Kemudian teman-teman lagi di Semarang, tinggal kontak 119, pasti akan terhubung dengan PSC atau 119-nya di Kota Semarang seperti itu. Tetapi kalau untuk 112 memang skalanya masih regional berdasarkan masing-masing wilayah karena memang otonomi tadi. Kurang lebih itu gambarannya, Michael. Baik, terima kasih jawabannya Dr. Winarto. Dan mungkin ada pertanyaan lagi untuk Dr. Winarto dan boleh ditambahkan nanti oleh Dr. Dewi. Selamat siang, izin bertanya, bila untuk masalah jantung disediakanlah AED. Lalu, bagaimana dengan masalah vital lainnya, seperti gangguan pernapasan atau respiratori? Apakah terdapat juga tabung oksigen darurat di tempat-tempat umum? Terima kasih. Ya. Jadi, kembali lagi, intinya memang kalau di kita gitu ya, negara kita Indonesia memang mungkin awareness-nya memang harus terus kita bangun gitu ya. Nah, yang selama ini memang sudah difasilitasi, salah satu diantaranya memang AED. Kenapa? Karena memang kasus henti jantung, kemudian ataupun kasus henti napas itu memang cukup banyak. Makanya memang di tempat-tempat publik kita siapkan. Tetapi kalau fasilitas tadi oksigen ya, itu kan memang setahu saya sih memang jarang yang ditaruh di tempat-tempat publik ya. Karena memang penggunaan si oksigen itu sendiri kan memang perlu dia ada regulatornya. Jadi nggak bisa yang memang nggak kayak seperti AED, tapi kalau untuk oksigen itu sendiri ya butuh regulator dan lain sebagainya lah. Tetapi harapan kami memang biasanya kalau di tempat-tempat publik harusnya sih disiapkan dalam artian memang ada fasilitas kayak klinik atau apalah gitu ya. Kalau ada sewaktu-waktu ada permasalahan nggak cuma di jantung, tapi ada permasalahan tadi misalkan sesak asma, misalkan asma bronkial yang memang butuh supporting oksigen, misalkan seperti itu bisa difasilitasi. Mudah-mudahan sih ke depannya yang nggak cuma AED doang, tapi mungkin siapa tahu memang ada fasilitas atau klinik-klinik yang bisa support penyediaan oksigen tadi. Oke, terima kasih untuk dokter. Terima kasih Dr. Winarto untuk jawabannya. Mungkin Dr. Dewi mau menambahkan? Iya sama sih prinsipnya Mas Michael. Jadi gini, AED itu memang didesain untuk masyarakat umum, itu aja. Jadi sedangkan oksigen tidak didesain untuk masyarakat umum. Tadi dokter sudah menyampaikan bahwa oksigen itu menempel pada, kalau kita ngomong oksigen, kita bicara terapi oksigen, maka ada ilmunya sendiri Michael yang tidak dimiliki oleh masyarakat umum. Jadi mengelola oksigen itu nggak mudah loh, karena pertama kita harus ada ilmunya gitu, berapa liter kita ngasih, kemudian pada keadaan apa, penyakit seperti apa. Nah, jadi memang pemberian oksigen itu tidak didesain untuk masyarakat umum, tapi AED itu untuk masyarakat umum. Bahasanya pakai bahasa yang mudah dimengerti, tinggal diletakkan. Kenapa seperti itu? Karena gini, kalau misalnya AED memang gini, AED itu kita ngomongin orang henti jantung, pasien jantung, kita bicara hitungannya detik, hitungannya menit gitu ya. Tapi kalau kita bicara orang yang sesak nafas gitu, misalkan sesak nafas, itu kita masih punya waktu, kecuali ada kegawat daruratan, ada breathing yang terganggu gitu ya, artinya ada jalan nafas terganggu atau proses pernafasan terganggu yang terkait terapinya bukan oksigen gitu.
melegakan jalan nafas, melancarkan jalan nafas, kemudian kita melakukan misalkan kalau memang dia ada hiperventilasi, kita pokoknya menerapinya bukan dengan terapi oksigen gitu, lebih kepada mengatasi kegawat daruratannya, dan terapi oksigennya diberikan oleh petugas medis di vaskes, jadi atau misalkan di ambulan, tapi tidak diberikan oleh masyarakat umum gitu. Memang oksigen tidak didesain untuk masyarakat umum, makanya tadi Dok Win bilang harus menempel di klinik gitu. Oke. Baik, terima kasih Dr. Winarto dan Dr. Dewi untuk jawabannya. Jadi teman-teman, yang diprioritaskan adalah keselamatan korban. Ini poin pertama. Dan jangan lupa untuk menghubungi layanan darurat nih, 112, 119, atau aplikasi Jaki. Nah, teman-teman tolong diinstal ya, jangan lupa untuk diinstal. Terima kasih banyak kepada Dr. Winarto dan Dr. Dewi yang sudah membantu menjawab pertanyaan di acara pada siang hari ini. Terima kasih juga atas antusiasme teman-teman Binusian nih, yang bertanya baik di Zoom ataupun di Twitch. Yang di Twitch ada 2.000 orang, di Zoom ada 1.000 orang. Antusiasme Binusian memang luar biasa. Sekarang kita akan memasuki sesi penyerahan sertifikat. Saya mengundang Kak Yeye selaku manajer dari PDC untuk menyerahkan sertifikat kepada Dr. Winarto dan Dr. Dewi. Dan saya mengundang Kak Adi untuk melakukan dokumentasi penyerahan sertifikat kepada Kak Yeye. Saya persilakan. Oke, baik. Untuk ini saya akan dokumentasi ya. Bisa, boleh tolong dilepas nggak maskernya biar ini Pak? Oh iya, Dok. ya. Maaf, Dok. Saya kebetulan di ruangan ada teman lain, jadi belum bisa lepas masker ya, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa Dok. Ya, makasih Dok. Oke, akan saya foto 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah Dok. Terima kasih ya Dok dan Ibu Yeye. Dokter Dewiana dan Dokter Winarto atas sharing sessionnya. Untuk teman-teman di sini. Terima kasih juga kepada Kak Yeye yang sudah menyerahkan sertifikat kepada Dr. Winarto dan Dr. Dewi pada siang hari ini. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Winarto dan Dr. Dewi yang sudah menjadi narasumber pada webinar siang hari ini. Nah, tidak terasa teman-teman, kita sudah di penghujung acara nih. Mohon teman-teman jangan leave terlebih dahulu karena ada exit form yang harus diisi oleh teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi dokumentasi nih teman-teman. Oleh karena itu, dimohon teman-teman untuk menyalakan kamera dan jangan lupa teman-teman untuk memasang virtual background yang sudah disediakan di kolom chat. Mungkin aku berikan sedikit waktu teman-teman untuk memasang virtual background dan on cam. Dr. Winarto dan Dr. Dewi sudah siap? Oke. Baik. Kepada Kak Hadi, dipersilakan untuk mengambil foto lagi. Oke, bentar ya. Oke, ini di slide 1, teman-teman bisa senyum dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide 2. 1, 2, 3. Lanjut slide 3. 1, 2, 3. Lanjut slide 4. 1, 2, 3. Lanjut slide 5. 1, 2, 3. Lanjut slide 6. 1, 2, 3. Lanjut slide 7. 1, 2, 3. Lanjut slide 8. 1, 2, 3. Lanjut slide 9. 1, 2, 3. Lanjut slide 10. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide 11. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Hadi. Mungkin karena mungkin karena yang banyak banget. Kita nunggu 66 slide, nanti mungkin terlalu lama ini.
Oke, tapi terima kasih Kak Adi untuk membantu pengambilan dokumentasi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Winarto, Dr. Dewi, Kak Enji, dan Kak Felicita yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara pada sesi webinar siang hari ini. Teman-teman, seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Enji, Kak Felicita, dan juga oleh teman-teman dari AGD, mungkin Dr. Winarto dan Dr. Dewi, Safe Campus sangatlah penting teman-teman untuk diwujudkan. Hal ini bukan hanya menjadi cita-cita Farpo semata, tetapi juga cita-cita bagi seluruh Binusian. Oleh karena itu, kita perlu mengimplementasikan SPGDT dan juga belajar cara menangani kasus kegawat daruratan dengan tepat. Selain itu, informasi mengenai layanan ambulans sangatlah krusial, teman-teman. Bila teman-teman menghadapi keadaan darurat, segera hubungi 112 dan 119. Teman-teman, tentunya mewujudkan Safe Campus tidak bisa dilakukan oleh suatu individu saja, tetapi melibatkan semua orang yang berada di kampus tersebut. Oleh karena itu, ayo teman-teman Binusian dan semua komponen kampus membangun bersama Safe Campus di lingkungan Binus University. Teman-teman, tidak terasa bahwa 3 sesi webinar pada siang hari ini udah selesai. Nggak terasa banget nih, waktu berjalan begitu cepat. Sekali lagi, saya mewakili teman-teman Farpo mengucapkan terima kasih kepada Student Club and Activity Center yang sudah memberikan kesempatan bagi Farpo untuk sharing di Binus Festival 2021 ini. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Program Development Center yang telah mendukung dan membina kami. Sebagai moderator, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan teman-teman yang sudah hadir di acara ini, di Zoom maupun di Twitch. Terima kasih atas antusiasme teman-teman, 3.000 lebih teman-teman peserta, luar biasa memang Binusian. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi exit tiket yang sudah dikirimkan di kolom chat Zoom. Sekali lagi, teman-teman, terima kasih sudah berada di ruangan meeting ini, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Together, let's build Safe Campus, because safe community starts with you. Saya Clement dari Farpo, pamit undur diri.